hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang untuk menjadi penyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Yesus, ku sembah
sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ku sembah Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau, ku puji nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang kepadanya semua makhluk menyembah. Yesus, oh Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau layak, ku sembah Tuhan, ku sembah. Dengan segenap hati ku datang kepadamu, oh ku datang menyembahmu Tuhan. Yesus, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, oh haleluya, haleluya. Bapa, kami datang, Bapa kami datang, sujud menyembah, sujud menyembah. Oh, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan. Ini kami, ini hidup kami Bapa. Kami datang sujud menyembah di hadirat-Mu. Nama Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, oh Yesus, panggil namamu Yesus, ku berseru, oh ku berseru.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, sebab di hadirat-Mu kami menikmati sukacita yang penuh. Engkau satu-satunya Tuhan kami yang kami sembah. Tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami yang layak untuk ditinggikan selain Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah
bersyukur, kami Tuhan, dalam hidup kami, terkadang kami merasakan betapa berat beban yang ada dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya, ketika kami terus ada dalam hadirat Tuhan, kami terus ada dalam rencana Tuhan, kemuliaan-Mu itulah yang Tuhan nyatakan melalui hidup kami, Tuhan. Biar terus pakai hidup kami, pakai hidup kami, biar sinar kemuliaan-Mu yang terus terpancar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Memandang indah wajah-Mu, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. dan memandang indah
wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Amin. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus jadi segala-galanya dalam hidup kami. Ini kami, biarlah pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengar Engkau berbicara buat kami. Biar pesan firman Tuhan itu yang terus mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin dewasa di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom para kekasih Tuhan. Malam hari ini di dalam sesi worship night, firman Tuhan dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus, saya berikan judul bersyukur. Ketika kita mendengar kata bersyukur, kita seringkali bertanya di dalam hati kita, mengapa saya ini harus bersyukur? Karena sebenarnya bersyukur itu adalah nasihat saudara. Tetapi seringkali bukan kita ini tidak mau bersyukur, tetapi kita tidak punya alasan untuk bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? 1 Tesalonika 5
ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata alasannya adalah Tuhan mau kita ini bersyukur, saudara. Ya. Tuhan itu bukan pribadi yang tergila-gila ucapan syukur kita, tetapi memang itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Mengapa kita perlu bersyukur? Nah, yang pertama, saudara, saya ingin bagikan kepada kita semuanya supaya kita ini mengerti bahwa di dalam hidup ini kita ini harus selalu bersyukur. Ya. Yang pertama adalah di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Alasan yang pertama mengapa kita perlu bersyukur adalah karena Tuhan itu turut bekerja. Tuhan ada di dalam segala keadaan kita. Ya. Sekalipun itu keadaan-keadaan yang sulit, saudara. Mungkin kita ingat saat Yusuf ini saat dia masuk di dalam sumur yang dalam, saat Yusuf dijual menjadi budak di Mesir, bahkan saat di penjara. Semua keadaan-keadaan ini ternyata diizinkan Tuhan untuk membawa Yusuf masuk di dalam penggenapan janji Tuhan atas hidup Yusuf. Bagaimana mungkin Yusuf bisa menjadi pemimpin di Mesir kalau Yusuf tidak sampai di Mesir, saudara? Lewat keadaan-keadaan yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam hidup Yusuf. Yusuf ini digiring masuk di tempat yang memang akhirnya itu menjadi tujuan akhir daripada Yusuf, yaitu Mesir. Dia harus jadi pemimpin di situ, saudara. Di dalam hidup kita pun sama. Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan kita untuk membentuk diri kita, saudara. Kalau kita ini dibentuk Tuhan, mungkin saat ini rasanya sakit. Di dalam proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mungkin yang kita rasakan itu tidak enak, saudara. Tetapi percayalah, Tuhan itu turut bekerja. Tuhan ada di dalam keadaan-keadaan kita, sekalipun itu keadaan yang tidak enak. Saudara ingat bangsa Israel saat di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka ada di padang gurun. Padang gurun itu adalah pembentukan bangsa Israel, saudara. Tetapi saudara ingat, sekalipun di tempat-tempat yang sulit, yang sebenarnya tidak ada kehidupan di situ. Beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu saya sempat diizinkan Tuhan untuk melihat tanah perjanjian Israel. Sebelumnya kami masuk dari Mesir juga, saudara. Diperlihatkan padang gurun yang mana di tempat itu melintas bangsa Israel di zaman Musa. Kalau saya perhatikan, tidak mungkin bisa hidup manusia di padang gurun. Tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Tetapi karena ada Tuhan yang menyertai bangsa Israel pada waktu itu, sekalipun tempat itu sulit untuk bisa hidup, tetapi karena ada Tuhan, ada kehidupan. Tuhan pelihara mereka, saudara. Selama 40 tahun bangsa Israel melintasi padang gurun. Mereka ini dipelihara oleh Tuhan. Saudara, setiap kita di dalam apapun keadaan kita, selalulah bersyukur karena Tuhan sendiri turut bekerja di dalam segala keadaan yang terjadi, yang diizinkan untuk membentuk dan memproses hidup kita. Yang kedua, kita bersyukur untuk semua berkat yang sudah kita terima. Ya. Kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan sampai hari ini, saudara. Kalau kita flashback ke belakang 2 tahun ini, betapa pandemi itu menghantam seluruh umat manusia, bahkan di negeri kita, di Indonesia, bahkan di kota kita masing-masing. Banyak terjadi pandemi, saudara. Tetapi kalau hari ini kita masih ada, kita bisa bersyukur
Kalau kita masih punya keluarga yang utuh, kita bisa bersyukur, saudara. Kita bersyukur karena apa? Perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih mempunyai pekerjaan. Kita masih bisa bersyukur kalau kita masih bisa punya usaha, saudara. Selama hampir 2 tahun keadaan yang begitu sulit menghantam dunia ini, termasuk negeri kita, termasuk kota kita, saudara. Oleh karena itu, mengapa kita ini tidak bisa bersyukur? Kita lihat ke belakang, semua keadaan-keadaan sulit yang kita lalui, karena penyertaan Tuhan saja kita masih ada sampai hari ini. Kita bisa bersyukur. Yang ketiga, ini yang paling penting, kita harus belajar ya. Mengapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur juga untuk sesuatu yang belum kita terima, saudara ya. Belum kita terima saat ini. Kita harus belajar untuk bersyukur. Seringkali kita bersyukur karena sesuatu yang sudah kita terima. Itu mudah. Bahkan orang dunia pun bisa, saat dapat rezeki, saat dapat berkat, bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini kita mau belajar satu hal. Kita bersyukur untuk keadaan atau sesuatu atau berkat yang belum kita terima, saudara. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, saudara, Tuhan suruh kita mengucap syukur. Ya. Percaya, saudara, bahwa apa yang engkau harapkan, apa yang engkau inginkan, ya, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau percaya bahwa itu sudah engkau terima, saudara. Tuhan itu sudah berikan kepada kita. Malam hari ini kita perlu belajar yang namanya iman, saudara. Iman itu diungkapkan dengan bersyukur. Ya. Kita tidak bisa beriman kalau kita ini tidak bersyukur. Ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang beriman? Yaitu pada saat kita ini bisa bersyukur, saudara. Kita bersyukur saat kita sakit pun kita bersyukur dan kita berkata terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan aku sakit, tetapi aku percaya kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan itu yang menyembuhkan aku. Saudara, semua berkat ini sudah diberikan untuk kita, termasuk berkat kesehatan, saudara. Berkat-berkat jasmani pun itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Itu merupakan berkat paling besar, saudara. Keselamatan jiwa kita. Kalau nyawanya saja diberikan, anaknya yang tunggal diberikan buat kita, pasti yang lain pun yang disebut berkat-berkat jasmani, Tuhan juga sanggup sudah berikan buat kita, saudara. Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang di tangannya Tuhan ini sudah kosong, saudara. Dia sudah berikan kepada kita. Yang penting kita bisa bersyukur. Karena bersyukur itu adalah bentuk kita ini beriman kepada Tuhan. Kunci dalam perjanjian lama, kata-kata kunci di dalam perjanjian lama itu adalah akan. Ya, kata akan itu kata kunci di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, kata kuncinya itu beda, saudara. Yaitu kata telah. Ya. Telah diberikan, ya. Telah disediakan, ya. Telah dilimpahkan buat kita. Itu di dalam perjanjian baru, saudara. Perjanjian lama adalah bayang-bayang daripada perjanjian baru, ya. Bahkan Tuhan saat di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai, ya. Semuanya sudah diberikan buat kita, saudara. Allah Bapa bukan pribadi yang merespon saat kita membutuhkan, ya. Tetapi dia sudah menyediakan apa yang kita butuhkan, saudara. Dia tahu kebutuhan kita dan dia sudah memberikan buat kita. Saya teringat saat anak saya masih kecil. Saat itu masih bayi, putra-putri saya. Saat mereka bayi, kebutuhan untuk susu, minum susu
Itu mungkin 3 jam tidak sampai saudara. 2 jam sekali mereka harus minum susu. Belum makan makanan yang padat, minum susu tiap 2 jam saudara. Sebelum susu yang ada di kaleng habis, saya sebagai orang tua, saya sebagai papa, saya sediakan cadangannya saudara. Saya sudah siapkan kaleng berikutnya saudara. Kalau kaleng ini habis susunya, sudah ada cadangannya. Kalau Bapak di dunia saja bisa berpikir seperti itu, bisa menyediakan yang seperti itu, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia pasti sudah siapkan yang terbaik buat kita. Kalau kita tahu apa yang sudah dilepaskan Bapa buat kita, maka tiap hari kita ini pasti bisa bersyukur saudara. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan buat kita. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita bertanya, kalau sudah dilepaskan, kok belum saya nikmati ya? Kok belum saya terima ya? Iman membuat apa yang telah tersedia di alam roh dapat berpindah ke alam nyata. Kuncinya adalah iman kita, percaya kita saudara. Kalau saat kita sakit, kalau kita sedang sakit saat ini, kita berkata, puji Tuhan, aku disembuhkan. Kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan itu menyembuhkan aku. Oleh karena itu yang kita butuhkan itu namanya iman saudara. Iman menjadi jembatan penghubung antara apa yang tersedia di alam roh bisa sampai di alam nyata yang kita nikmati hari ini. Mari saudaraku yang kekasih, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan saja atas apa yang sudah pernah Dia berikan, tetapi kita bersyukur untuk apa yang belum kita terima hari ini. Karena itulah kunci imanmu. Kalau engkau bisa bersyukur untuk apa yang engkau belum terima, engkau menarik berkat surga menjadi bagianmu di dalam dunia saat ini. Pribadi yang dewasa dalam iman dan perkataan akan melihat betapa besarnya penyertaan Bapa di dalam dirinya. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Oh Tuhan, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh beribadah, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami masih punya kesempatan dan waktu untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan malam hari ini kami belajar saat kami mendengar firman-Mu. Kami belajar untuk bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bukan saja atas semua keadaan yang sudah kami terima, semua kebaikan Tuhan yang sudah kami terima, tetapi segala sesuatu yang saat ini pun kami belum terima. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan itu baik kepada kami, bahkan atas seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Karena kami percaya kami punya masa depan bersama dengan Kristus. Tuhan menyertai kami bahkan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan ada dalam hidup kami. Itu yang kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan, hamba mohon berkat Tuhan turun buat setiap kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang beribadah, yang datang kepada Tuhan. Biarlah kiranya anugerah segala kebaikan Tuhan itu berlimpah kami nikmati. Hamba mohonkan berkat itu turun buat setiap kami. Anugerah kesehatan, kebaikan, kemurahan Tuhan, kekuatan dan umur yang penuh Tuhan sediakan, Tuhan berikan buat kami. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, bahkan untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.